Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita mengenai hal-hal yang dibolehkan dalam salat. Sudah kita bahas banyak sekali hal-hal yang dibolehkan dalam salat. Kita ulangi poin per poin. Yang pertama, dibolehkan menangis di dalam salat. Yang kedua, dibolehkan menoleh di dalam salat jika diperlukan. Yang ketiga, dibolehkan membunuh ular atau kalajengking atau kumbang atau binatang yang membahayakan, boleh dibunuh dengan catatan gerakannya tidak seperti orang yang bukan sedang sholat, ya, gerakannya jangan sampai gerakan seperti orang yang sedang bertengkar, bukan. Kemudian yang kelima, dibolehkan menggendong anak-anak, baik saat berdiri ataupun saat anak-anak sedang tidur, sedang sujud, ya, baik ketika berdiri menggendong anak kecil atau ketika sedang sujud anak kecil menghinggap di pundak kita. Itu hukumnya boleh dan tidak membatalkan salat. Ini artinya juga ini ada kebolehan anak kecil itu berada di masjid, ya. Yang kedua, ini juga jadi dalil bahwa anak kecil itu boleh berada di tempat imam, karena Nabi membawa anak kecil saat itu beliau sedang menjadi imam, menggendong anak kecil beliau sedang menjadi imam. Terus juga ketika beliau sedang sujud, dinaiki pundak beliau oleh cucu beliau, itu juga beliau saat itu sedang menjadi imam. Artinya keberadaan anak-anak di tempat imam karena dia mungkin cucunya atau anaknya, maka itu tidak membatalkan sholat. Itu boleh saja selama aman, terkendali. Kemudian juga dibolehkan dalam sholat menjawab salam bagi orang yang mengucapkan kepada kita ucapan salam. Kita boleh menjawabnya tapi dengan isyarat, boleh dengan telunjuk, boleh dengan telapak tangan, boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Yang penting maksudnya adalah menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada kita saat kita sholat. Yang ketujuh, yang dibolehkan di dalam salat adalah bertasbih bagi
laki-laki. Sedangkan bagi perempuan tepuk tangan. Bagi laki-laki bertasbih, bagi perempuan bertepuk tangan. Ini dibolehkan bagi mereka yang sedang sholat menjadi makmum jika imam khilaf atau lupa sesuatu. Nah sekarang yang ke-8, apa saja yang dibolehkan dalam sholat? Poin yang ke-8 yang dibolehkan dalam sholat adalah mengingatkan bacaan imam. Apa? Mengingatkan bacaan imam. Bacaan imam itu dibagi menjadi 2. Ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunnah. Yang wajib, apa yang wajib? Yaitu bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah itu wajib. Ada bacaan yang kedua, yang sunnah, yaitu bacaan surat setelah Al-Fatihah. Nah, bagi makmum itu dibolehkan untuk memperbaiki bacaan imam. Sekarang kita lihat dulu hukum memperbaiki bacaan imam. Sebenarnya hukumnya apa sih? Wajib atau sunnah atau boleh-boleh saja? Kalau di dalam buku ini, buku fiqh sunnah, beliau memasukkan hal ini dalam bab boleh, bukan dalam bab wajib, bukan juga dalam bab sunnah. Apa bedanya? Wajib, disunnahkan, diwajibkan, disunnahkan, dan dibolehkan. Wajib, sunnah, mubah. Wajib, sunnah, boleh. Apa bedanya? Kalau wajib harus, kalau sunnah dianjurkan, jangan ditinggalkan, dianjurkan jika kita bisa melakukan. Kalau mubah boleh saja. Kalau mubah, yang ketiga adalah boleh saja. Nah sekarang bagaimana hukum mengingatkan bacaan imam? Hukumnya berbeda sesuai dengan keadaan. Hukumnya berbeda sesuai dengan keadaan. Kalau imam itu baca Al-Fatihah dan salah, maka hukum mengingatkan imam hukumnya wajib. Kalau yang dibaca adalah Al-Fatihah, salah misalnya, khilaf, namanya juga manusia, baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, balik lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Atau dia lupa Maliki Yaumiddin, dia diam, lupa, maka wajib diingatkan, sebab ini adalah bacaan Al-Fatihah, bacaan yang wajib, maka kita ingatkan kepada imam yang lupa Al-Fatihah. Maaf, yang keliru di Al-Fatihah. Keliru apa? Keliru ayatnya. Misalnya dia baca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amtu misalnya. Harusnya an'amta alaihim. Dia baca an'amta yang engkau beri nikmat. Dia baca an'amtu yang aku beri nikmat. Nah, ya.
An'amta alaihim, jalan orang yang engkau ya Allah beri nikmat. Dia bacanya jalan yang aku beri nikmat kepada mereka. Ini salah besar. An'amta diganti jadi an'amtu. Nah, ini kesalahan, ini harus diperbaiki oleh makmum. Ini harus kalau ini karena hukumnya adalah wajib. Tetapi maaf, masih di Al-Fatihah, Imam yang keliru di Al-Fatihah maka diingatkan. Tapi kalau imam itu tidak fasih di Al-Fatihah, itu tidak perlu diingatkan. Kalau tidak fasih tidak perlu diingatkan. Misalnya hurufnya kurang fasih atau panjang pendeknya kurang pas, kurang fasih, maka tidak apa-apa, tidak perlu diingatkan. Kalau yang tidak fasih tidak apa-apa, tidak perlu diingatkan. Tapi boleh dilaporkan ke boleh dilaporkan ke DKM. Imam yang Al-Fatihahnya kurang pas, ini boleh dilaporkan ke DKM. Buat apaan? Buat diperbaiki. Boleh dilaporkan ke DKM untuk diperbaiki. Dan yang melaporkan itu harus orang yang mengerti. Tidak bisa yang melaporkan itu adalah orang yang sensi. Tidak boleh ya. Saya sensi sama fulan, maka saya ingin mengeluarkan fulan dari imam sebab dia alasannya Al-Fatihahnya enggak, misalnya Al-Fatihahnya tidak fasih. Tidak boleh melaporkan ketidakfasihan Al-Fatihah kecuali antum mengerti. Enggak boleh atas dasar sensi. Dosa nanti. Menzalimi orang lain nanti. Jadi harus ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, alasannya apa? Alasannya Al-Fatihahnya kurang fasih menurut fulan, menurut ustadz yang mengerti masalah tajwid. Begitu. Nah, itu boleh dilaporkan ke DKM. Jangan jangan ditegur di depan umum, nanti kapok ya. Nanti semua yang jadi imam di PKT kapok kalau begitu ya. Jangan ditegur di depan umum, dilaporkan saja ke DKM, minta izin untuk dievaluasi, dicek kembali Al-Fatihah fulan. Boleh laporkan ke DKM. Baik, jadi kalau dia bacaan Al-Fatihahnya kurang fasih, salatnya sah, tidak perlu diperbaiki bacaannya, karena ini lagi salat, bukan lagi kelas tahsin, bukan kelas tahsin, lagi salat. Baik, itu kalau dia kurang fasih, sah salatnya. Kalau imam itu salah bacaan Al-Fatihahnya, salah harakatnya, an'amta jadi an'amtu atau menjadi an'amti, ya, dan lainnya mungkin ada yang salah, maka kesalahan itu kalau fatal merubah makna, maka harus diperbaiki. Yang ketiga, jika imam itu lupa baca Al-Fatihah. Pernah nggak ada imam lupa baca Al-Fatihah? Jarang ya? Mungkin tarawih. Jadi imam berdiri langsung surat ya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Langsung. Gimana tuh caranya tuh? Tegurannya sebenarnya yang pertama seperti yang kemarin, minggu kemarin, caranya membaca apa? Membaca subhanallah. Imam gak ngerti. Kenapa subhanallah? Ya kan? Padahal dia lupa baca Al-Fatihah.
maka kita boleh mengingatkan dengan kata yang kedua. Kata yang kedua kita baca misalnya Al-Fatihah. Kita ucapkan saja Al-Fatihah. Kalau seandainya juga nggak ngerti juga, kita baca, maaf, sebelum Al-Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dia ngerti, maka dia harus mengulang kembali, dia harus baca apa? Al-Fatihah dulu. Qul ya ayyuhal kafirun, diberhentikan, dia pindah ke Al-Fatihah. Kalau nggak ngerti juga, sudah subhanallah, dia nggak ngerti. Bukan nggak ngerti ya, namanya lagi imam, konsentrasinya. Dilanjutkan suratnya. Kemudian makmum baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian imam juga belum ngerti. Baru yang ketiga, ingatkan kepada imam dengan kalimat Al-Fatihah. Nah, ini cara mengingatkan imam apabila bacaannya adalah bacaan Al-Fatihah. Maka sebaiknya diingatkan, harus diingatkan jika kesalahannya di Al-Fatihah, yaitu jika salah baca sehingga merubah makna, dan yang kedua jika tidak dibaca perlu diingatkan. Adapun salah makhraj kurang fasih maka tidak perlu diingatkan, tapi dilaporkan ke DKM. Baik. Begitu juga khatib Jumat. Kalau antum ada khatib Jumat, bagus khutbahnya, tapi kurang pas bacaan Al-Fatihahnya, itu laporkan juga ke DKM. Sampaikan ini bagus khutbahnya, tapi untuk sholat bacaan Al-Fatihahnya ini banyak yang tidak pas, mohon untuk diganti. Jangan menjadi imam seperti itu. Baik, jadi itu kalau yang salah adalah surat Al-Fatihah. Sekarang kalau yang salah adalah surat Al-Quran yang dibaca setelah Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya ada dua. Ada yang mengatakan hukumnya boleh. Kalau yang surat biasa aja. Kalau yang surat pertama hukumnya boleh diperbaiki, atau hukumnya sunnah. Bagi yang mengatakan sunnah, ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu Nabi pernah baca ayat Al-Quran sedang sholat, jadi imam, beliau lupa. Ya, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam shalla salatan faqara'a fiha faltabas. Nabi sedang salat, kemudian baca ayat, kemudian beliau lupa ayatnya. Falamma faragha, ketika lupa Nabi, tidak satupun sahabat yang menegur dan memperbaiki, semuanya diam. Yang Nabi yang salah kan, lupa baca ayat ini pindah ke ayat ini, atau ayat ini terlewat ayat 1 langsung naik ke ayat berikutnya. Terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pada Nabi aja terjadi, apalagi kepada kita manusia biasa. Jadi salahnya imam dalam bacaan itu sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat lumrah. Kesalahan imam dalam jumlah rakaat juga sangat-sangat lumrah. Nabi pernah salat yang 4 menjadi berapa? Menjadi 5. Pernah jadi 5. Tambah, pernah juga salat 4 menjadi, ada riwayat menjadi 3, ada riwayat menjadi 2. Berarti kekhilafan Nabi pada jumlah rakaat sesuatu yang maklum, yang diterima. Begitu juga kekhilafan manusia atau imam dalam jumlah rakaat sesuatu yang dimaklumi. Kemudian juga lupa-lupa lain dalam sholat, semuanya dimaklumi. Jamaahnya jangan heboh. Jamaah yang heboh adalah jamaah yang nggak ngerti. Pernah ada imam di mana ya? Bukan di sini. Itu lupa bacaan Sabbihisma rabbikal a'la. Di ayat berapa? Anda lupa juga.
Jadi sabbih isma rabbikal a'la, banyak orang yang tahu, imam tersebut lupa ayat berapa itu, Allahu a'lam. Tapi ketika lupa, karena ini suratnya surat yang banyak dihafal oleh jamaah, akhirnya semua jamaah heboh. Semua jamaah main koreksi, main cepat-cepatan, main kencang-kencangan, main hebat-hebatan mengoreksi imam. Imamnya diserang. Imam yang diserang nanti kagok ya. Ya, kasihan sendirian. Gitu. Ya. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Misal dia lupa di situ. Dia lupa kemudian diserang. Walladzi qaddara fahada. Nah, ini kekeliruan bagi orang yang memperbaiki bacaan imam. Jangan diserang. Makanya dalam hukum memperbaiki bacaan ini, ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Sunnah artinya apa? Dianjurkan, ada yang mengatakan mubah. Mubah artinya bolehkan saja. Mana lebih kuat? Mana nilainya lebih tinggi? Sunnah. Sunnah itu berpahala. Mubah itu biasa aja, boleh saja. Nah, ini dua pendapat. Yang mengatakan sunnah alasannya karena Nabi SAW pernah lupa bacaan ayat. Setelah lupa, Nabi assalamualaikum selesai. Intinya Nabi lupa tertukar ayatnya atau lupalah pokoknya. Tapi sholatnya diteruskan. Tidak ada sahabat yang menegur. Sholatnya diteruskan sampai pada akhirnya Nabi SAW selesai. Sampai selesai, Nabi SAW bertanya kepada yang di belakangnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi bertanya kepada Umar, ya, maaf, Umar tidak di belakangnya, tapi Umar ada di situ, ada di shaf, tidak disebut shaf di belakangnya. Yang jelas ada Umar. Kemudian Nabi SAW melihat Umar, panggil Umar, "Wahai Umar, kamu ngeh nggak kalau saya tadi bacaan saya lupa? Ngeh nggak?" Kemudian kata Umar, "Na'am." Ya, saya ngeh, saya dengar, saya tahu itu tadi loncat ayatnya atau tertinggal ayatnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Kenapa kamu tidak memperbaiki bacaan saya?" Kata siapa? Kata Nabi SAW. Kalimat, "Kenapa kamu tidak memperbaiki bacaan saya?" Ya, kalimat dari Nabi, "Kenapa kamu tidak perbaiki bacaan saya?" menunjukkan dianjurkan. Menunjukkan Nabi menganjurkan. Kenapa kamu tidak mengingatkan bacaan saya? Menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan makmum yang mendapatkan imam itu lupa atau keliru, dianjurkan untuk memperbaiki. Ini dalil bagi mereka yang mengatakan disunnahkan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan dibolehkan, bukan sunnah. Dibolehkan bagaimana? Ya sudah boleh, mau dikoreksi boleh, mau dibiarkan juga boleh. Ini ketika baca apa? Baca surat, bukan baca Al-Fatihah, baca surat. Baik, di dalam hadis yang lain dijelaskan Ubay juga sama. Nabi sholat bersama Ubay, ada sahabat di belakang, ada Ubay Ibnu Ka'ab. Kemudian Nabi salah atau khilaf atau lupa. Kemudian ada Ubay, ditanya, "Wahai Ubay, apakah kamu tidak dengar tadi khilaf saya?" Kata Ubay, "Iya, betul ya Rasulullah. Khilaf atau posisinya harusnya ke sini, tidak ke sini." "Betul ya Rasulullah." Terus kata Nabi, "Kenapa engkau tidak mengingatkan imam, tidak mengingatkan saya?" Apa kata Ubay?
Kata Ubay begini, ya Rasulullah, saya kira ayat yang gak dibaca udah dihapus. sahabat itu nggak berani memperbaiki Nabi karena takutnya ayat yang dibaca ayat yang dilewatin itu sudah dihapus. Takutnya itu udah dihapuskan. Dulu kan waktu ayat turun tuh ada beberapa ayat sedikit yang dihapus, diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada namanya nasakh mansukh. Dihapus, diganti ayatnya atau diganti hukumnya. Ya. Itu salah satu alasan kenapa sahabat itu tidak berani memperbaiki bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru menyuruh untuk memperbaiki bacaan. Nah itu kisah Ubay. Jadi boleh memperbaiki bacaan. Baik. Sunnah mubah. Jadi kalau mau memperbaiki silakan. Kalau tidak juga tidak apa. Bahkan pendapat yang mengatakan mubah boleh banyak. Itu termasuk buku ini mengatakan mubah saja, boleh saja. Artinya imam dibiarkan dalam salah baca surat itu sebenarnya tidak mengapa. Loncat dari surat Al-Baqarah ke Al-Imran misalnya. Karena mirip. Loncat dari sini ke sini. Sebenarnya tidak begitu masalah bagi imam itu. Kecuali dia merubah mana. Dia berubah mana. Kalau itu baru bermasalah. Ya. Misalnya wal asri. Innal insana lafi khusrin. Terus illal ladina. Misalnya dihapus illanya dia enggak baca. Innal insana lafi khusrin. Manusia dalam khusrin, dalam kerugian. Illanya enggak dibaca. Apa arti illah? Manusia rugi kecuali kecuali. Illanya enggak dibaca. Dia baca langsung alladzi. Manusia dalam kerugian alladzina amanu, yaitu orang-orang yang jadi yang merugi siapa? Ya kalau dia hilangkan illanya maka yang merugi. Iya, ini bahaya kalau kayak gini. Innal insana lafi khus alladzina amanu. Wah, bahaya ini. Orang merugi, manusia merugi. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini bahaya karena illanya ketinggalan. Nah, kalau seperti ini berubah makna maka harus diingatkan. Tapi kalau tidak berubah makna, imam baca salah-salah makhraj, salah-salah tajwid, salah-salah ayatnya loncat atau ayatnya terlewat, itu semua tidak apa-apa dan itu sah. Bisa dipahami ya? Itu tidak apa-apa dan itu sah. Dan biarkan aja, jangan diganggu kecuali imam minta diperbaiki. Atau imam minta dilanjutkan. Bagaimana imam bisa minta diperbaiki? Diam. Imam itu kalau dia tahu di belakangnya ada orang yang bisa, dia pasti kasih kesempatan, dia diam dulu, dia minta tolong diperbaiki, dilanjutkan. Misalnya dia lupa, apa contohnya? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada wa sayujannabuhal ashqa. Loncat dia mana-mana. Nah, dia diam aja. Alladzi qaddara fahada. Mana nih makmumnya? Tungguin makmumnya. Dia ulang lagi, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Diam. Nah, tinggal tunggu makmum. Walladzi qaddara fahada walladzi
Akhrajal mar'a. Dia tunggu makmum. Nah, kalau dia minta diperbaiki atau dilanjutkan oleh makmum, biasanya imam itu diam. Dia ulang lagi, diam. Di tempat itu dia diam. Dia ulang, dia berhenti di situ. Itu artinya imam butuh dilanjutkan. Tapi ada juga imam yang kagok, pas lupa dia langsung ganti surat. Ya. Langsung pindah ke qul huwallahu ahad. Boleh nggak? Boleh. Ada juga imam yang kagok, pas dia lupa bingung, langsung Allahu akbar. karena tidak mudah ya. Jadi imam itu tidak mudah. Terkadang lupa. Gimana? Kita kan manusia, lupa. Sang Nabi saja lupa. Jadi kadang imam itu memang serba salah. Kalau lupa tuh subhanallah, kita gimana lupa? Mau lanjut lupa, atau ayatnya ragu, mau diem jamaah diem juga. Kalau jamaah diem juga ini yang repot. Makanya selalu kalau di masjid-masjid besar itu, masjid-masjid yang besar itu pasti imam depan satu, belakangnya ada cadangannya. Terutama tarawih, ya, terutama tarawih dan sholat Jumat begitu. Tarawih, sholat Jumat, sholat Id itu belakangnya ada cadangan. Tadi seperti itu. Masjidil Haram aja kalau udah turun imam mungkin nggak kurang dari 3 kalau udah apa namanya Ramadan 10 terakhir itu nggak kurang 3 itu turun. Nah itu kanan kirinya tuh semua mungkin 5 kali ya, 5 baris itu standby semua untuk membantu imam. Dan imam itu jangan dipotong. Kalau imam lagi salah udah biarin aja dulu terus sampai dia minta ingetin, minta tolong diingetin, baru kita bantu. Kalau enggak biarin aja. Dia mau pindah surat, dia mau ruku, itu terserah imam. Itu hak paten imam. Sah nggak sholatnya? Sah, nggak ada masalah. Sholatnya sah. Ada juga imam yang lagi baca sir lupa, nggak apa-apa, sah juga ya. Bisa jadi imam baca sir, dia lagi murojaah di dalam sholat sir, dia murojaah hafalannya dalam sholat sir, ternyata lupa, nggak apa-apa ya. Lupanya imam atau salahnya imam baca dalam sholat ketika dia baca surat itu tidak apa-apa dan dibolehkan untuk ditegur atau diperbaiki, tapi jangan rusuh. Siapa yang berhak memperbaiki? Siapa yang paling berhak memperbaiki? Ya makmum yang di mana? Yang di belakang imam. Makanya yang di belakang imam itu harus orang yang bisa mengingatkan imam atau menggantikan imam. Memang orang yang duduk di belakang imam ini nggak boleh bengong. Ya, siapa yang duduk di belakang imam nggak boleh bengong. Soalnya kalau imam lupa dia bengong gimana? Orang dia juga yang di belakang imam aja gak ngerti, lupa gitu. Yang di belakang imam ini nggak boleh bengong. Siapapun yang masuk shaf di belakang imam, siap-siap, standby. Rakaat keberapa? Ya, tahiyat keberapa? Bacaannya apa? Betul. Karena bisa saja imam tiba-tiba mendadak lupa. Itu manusiawi. Jadi di belakang imam jangan bengong. Kalau mau bengong di belakang, jangan belakang imam, silakan di sini. Ya, siapa yang suka bengong kalau salat bengong aja. Apalagi salat sir, bengong, mikirin dagangan, mikirin kerjaan, mikirin urusan dunia, bengong aja. Hati-hati. Ya, ketika imam lupa dia juga bingung mana nih yang benar. Imam apa? Nah, jadi kalau di belakang imam memang agak berat ya. Nabi SAW mengatakan jangan berdiri di belakang saya kecuali orang dewasa dan orang yang berilmu. Ya. Baik, itu mungkin pembahasannya sangat ringan sekali.
yaitu boleh mengingatkan bacaan imam. Siapa yang mengingatkan tadi? Makmum yang di belakang. Yang jauh-jauh diam aja, nggak usah. Kecuali tadi imam minta dan tidak ada yang bisa, silakan nyaut, nyaut. Kalau nggak ada yang bisa, silakan nyaut karena imam menunggu. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan? Ayo. Wahai makmum, ada pertanyaan makmum? Kita juga kagak ngerti imamnya salah apa kagak. Ya, nggak apa-apa. Baik, ini masih ada waktu 5 menit, 9 menit. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, Anda tambah lagi satu poin lagi. Yang dibolehkan dalam sholat adalah setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. Rasul SAW, di sini ada hadis dari Rafi' bin Rafi' yang artinya, saya sholat di belakang Rasulullah. Rafi' bin Rafi' sholat di belakang Rasul, kemudian Rafi' mengatakan, saya bersin, hajim. Ya, setelah bersin beliau mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita hafal nggak alhamdulillah ini? Panjang nih. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Karena nggak hafal kepanjangan. Ya udah, kalau nggak hafal panjangan, baca aja alhamdulillah. Baca saja alhamdulillah. Seperti yang kemarin, mengucapkan alhamdulillah itu nggak apa-apa dalam sholat. Kemarin Abu Bakar ketika lagi sholat, Nabi, ingat nggak kemarin? Masuk ke shaf, kemudian awalnya sahabat tepuk tangan sebelum mereka tahu bahwa harusnya mereka mengucapkan subhanallah. Mereka tepuk tangan gitu kan, tepuk-tepuk gitu, Nabi maju. Saat itu kata Nabi SAW, Abu Bakar di depan jadi imam, Abu Bakar mundur, kata Nabi, tetap di tempatnya, maju. Maka Abu Bakar pun maju kembali ke mihrab dan beliau mengangkat tangan mengucapkan alhamdulillah. Jadi mengucapin alhamdulillah ketika kita salat, baik karena bersin atau karena bersyukur mendengar berita gembira, itu boleh. Abu Bakar pernah mengucapkan itu. Antum lagi sholat, Indonesia menang lawan Thailand, itu nggak boleh. Antum itu nggak boleh. Itu bukan kabar gembira, ya. Kabar gembira bukan itu. Kabar gembira, sahab Gaza menang, Netanyahu mati, alhamdulillah. Nah, itu baru itu. Mati Netanyahu. Ya, alhamdulillah, masih hidup ya sekarang ya? Iya, matinya begini, alhamdulillah. Ya, tapi jangan cengeng. Intinya ucapkan yakni alhamdulillah karena kalimat baik alhamdulillah. Tapi jangan yang lain-lain, alhamdulillah. Dan dibolehkan termasuk dalam apa tadi? Bersin. Maka boleh mengucapkan alhamdulillah. Kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Jangan lebih dari itu. Yang mendengarkan boleh nggak mengucapkan, membalasnya? Wallahu a'lam, sepertinya tidak. Karena nanti dia seperti berbicara. Jadi dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, yang bersin yang dengar yarhamukallah wa yahdikumullah. Yarhamuka, semoga Allah merahmatimu, wa yahdika, dan memberikan kamu hidayah, wa yuslih balaka, panjang itu doanya. Jadi seolah-olah nanti dia berbicara kepada yang bersin. Sepertinya tidak ada pembolehan menjawab yang bersin. Ini hanya hadis pembolehan mengucapkan bismillah ketika bersin. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Sama seperti jawab salam. Assalamualaikum. Boleh nggak jawab salam? Waalaikumsalam. Boleh nggak dengan lisan? Tidak boleh, tapi dengan syarat ya. Jadi yang dibolehkan hanya ucapan alhamdulillah saja. Ucapan alhamdulillah orang yang bersih. Nah, ada lagi? Baik. Jadi hari ini dua ya, yang dibolehkan dua. Satu apa? Mengingatkan bacaan imam. Dan kalau bacaan imam salah, sah nggak sholatnya? Sah. Tidak apa-apa, sah. Kecuali Al-Fatihah perlu ditegur. Yang kedua, dibolehkan mengucapkan apa? Kalau bersin mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, itu hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Ada lagi satu lagi terakhir yang dibolehkan adalah sujud di atas sorban kita kalau panas. Ini mungkin jarang terjadi. Jadi kita pakai sorban, sujud pakai sorban kita. Harusnya kan tidak boleh karena sujud tempat sujud. Tapi ini karena panas, boleh menggunakan sorban kita jika memang panas, ada kebutuhan. Sorban yang dipakai jadi tempat sujud boleh. Ya. Sorban yang dipakai beda dengan sorban yang ditebarkan. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau ditebarkan boleh nggak dipakai untuk sujud? Boleh karena emang ditebarkan. Tapi kalau yang dipakai itu harusnya nggak boleh menghalangi jidat kita dengan tepat, karena dia menempel di. Ya. Tapi kalau ada uzur karena panas, maka dibolehkan. Kalau ada uzur, itu aja, itu boleh. Aslinya yang nempel di badan kita tidak boleh. Ini misalnya ini, ya kita sujud begini, kena ini, nggak boleh, karena ini menempel di badan kita. Wallahu a'lam. Baik, selesai sampai sini. Silakan ada yang ingin bertanya. Sudah selesai. Ya makanya peci juga nggak boleh. Ya, makanya peci jangan menghalangi antara jidat kita dengan tempat sujud. Sama peci juga. Makanya pecinya dibuka. Hah? Rambut juga sama. Rambut, emang rambut ngalangin ya? Makruh hukumnya mengikat rambut. Ya, nggak makruh. Ada hadis makruh mengikat rambut dan makruh ya itu satu hadis. Makruh menggulung dan makruh melipat. Rambut itu insya Allah nggak apa-apa, nggak menghalangi. Ya, emang ada orang yang tertutup ya. Wallahu a'lam kalau rambut. Emang Anda sering lihat orang suka begini-begini nih, sujud begini-begini jadinya akhirnya sibuk ngurusin? Iya. Wallahu a'lam ya. Apakah nanti coba Anda pastikan sebenarnya masalah nggak sih masalah rambut? Seberapa berat larangan rambut tidak boleh menyentuh menghalangi jidat dengan termasuk wallahu a'lam, itu ntar Anda cek lagi. Sedangkan kalau pakaian kita, sorban kita itu mutlak sebenarnya tidak boleh, tapi menjadi boleh kalau ada uzur. Iya, bukan hanya kepanjangan ibu-ibu. Bukan jadi depannya ya. Iya. Kalau bisa tidak kena baik, tapi kalau seandainya kena karena lebar segala macam, mudah-mudahan tidak apa-apa. Iya. Karena mukena sih pernah Anda tanya, masalah mukena itu tidak apa-apa. Ya. Karena mungkin lebar kali ya. Nanti Anda pastikan semua ya. Anda pastikan semua insyaallah di pekan depan. Wallahu a'lam. Baik, sudah selesai. Ada lagi pertanyaan? Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.